Karena Bu Herta ini kasusnya bagus ya, beliau sampai berobat ke Malaysia apa Singapura gitu ya, sudah Ya. habis banyak ya. Halo. Ya, 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 malam. malam. Boleh sharing nggak sedikit Ibu Herta tentang pengalamannya kena asam lambung ya kan? Oke. Ya saya bersyukur ya, dalam arti orang Indonesia selalu bersyukur. Oke. Nah, maksudnya gini, saya akan mengenai asam lambung atau GERD ini kurang lebih lebih tepatnya saya lupa, tapi sekitar di tahun 2012 kalau nggak salah. Ya, saya waktu itu kondisinya bisa dibilang, saya nggak terlalu paham tak banget tentang namanya GERD gitu ya. Tapi yang saya tahu adalah setiap minggu keluhannya saya adalah perut kembung gitu ya. Kalau makan sedikit aja, saya belum tahu gejalanya waktu itu, makan sedikit kembung, kemudian eh, mohon maaf saya nggak bisa lewat bawah gitu ya, maksudnya dalam arti buang gas gitu, saya selalu bersendawa dan sendawanya itu semakin hari semakin besar-besar seperti itu ya. Akhirnya jadi satu minggu itu bisa dampaknya bisa 3 kali kambuh gitu ya. Nah, apalagi kalau kerjaan juga tambah stres gitu, itu yang membuat gasnya itu tambah naik sampai ke dada. Dan itu yang benar banget yang dibilang Pak Hardi, kadang sesak ya kan, kadang panas, dan kadang keluar di mulut itu gas yang baunya asam gitu. Nah, sampai saya putuskan, oke, ini ada sesuatu yang nggak beres ini ya kan. Nah, akhirnya waktu itu saya pergi ke dokter. Nah, ke dokter waktu itu ya sarannya cuma kasih obat gitu ya, seperti itu. Tapi ya begitu, dikasih minum obat sembuh, nggak dikasih obatnya habis, begitu lagi gitu ya. Sampai bisa dibilang lebih rutin seperti itu. Bahkan kalau salah makan pun, contoh misalnya pagi makan nasi kuning gitu ya, wah itu bisa seharian itu, dari pagi sampai malam saya nggak lapar. Kenapa? Tapi perut saya kembung seperti itu. Dan kalau sudah begitu, malam nggak enak tidur, pasti seperti itu. Yang dibilang rasa cemas, khawatir, itu pasti seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya putuskan, waduh, nggak benar juga gini kalau minum obat terus gitu ya. Dalam arti apa namanya, sekali berobat juga lumayan gitu. Nah, waktu itu saya cari solusi gitu, gimana ya, coba ke luar negeri gitu ya. Nah, waktu itu saya pergi ke Malaysia, akhirnya sama dikatakan dokter, ya ini GERD gitu. Bedanya kalau di sana dikasih tahu sih, jangan makan makanan yang tadi yang dibilang Pak Hardi ya, mengandung yang dalam arti memicu ya, yang di awal. Karena ternyata bisa dibilang, kalau di apa namanya, endoskopi ditemukan di lambung itu luka-luka gitu loh. Nah, ternyata makanan-makanan yang nggak boleh itu yang tadi dibilang Pak Hardi benar banget gitu ya. Nah, saya berpikir waktu itu, wah sama lagi nih obat gitu ya. Nah, sampai memang waktu itu saya beli obatnya gitu ya. Tapi saya berpikir ini kalau obatnya habis harus kontrol ke Singapura, ke Malaysia lagi seperti itu. Nah, sampai waktu itu saya ketemu juga salah satu teman gitu ya. Beliau ini seorang apoteker gitu. Nah, beliau sama gejalanya sama seperti saya, penyakitnya juga sama seperti saya. Nah, kebetulan beliau ini kan peracik obat gitu ya, dan dia tahu ternyata apa namanya, bahan-bahan dari obat gitu ya. Tapi yang anehnya, meskipun dia sakit sama seperti saya, bahkan lebih parah, bisa sampai opname ke rumah sakit berapa kali gitu, tapi anehnya dia juga nggak mau minum obat. Nah, saya tanya kenapa efeknya. Ternyata dia bilang kalau itu diminum berkepanjangan, jangka panjang, ini menurut dia ya loh ya, bukan saya yang ngomong gitu ya, efeknya adalah bisa sampai kena kanker usus. Wah, begitu dengar itu saya juga takut seperti itu ya kan. Nah, waktu itu saya bersyukur, saya mau cari yang alami, saya mau cari yang aman, jangka panjang seperti itu. Nah, waktu itu saya dikenalkan dengan Alpha Meta ini. Awalnya seperti ini, ya. Nah, karena saya tahu ini organik gitu ya, terbuat dari kulit arinya beras merah. Akhirnya waktu itu saya konsumsi. Jadi selama 3 bulan, ya kan, saya nonstop, 1 hari 3 kali, ya. Tapi waktu itu begitu tahu ada Alpaspin juga gitu ya. Nah, saya juga waktu itu oke deh, saya terapkan juga gitu ya. Nah, apalagi yang saya lakukan adalah saya taruh di ini Alpaspin, taruh di air. Wah, ini bagus banget Bapak Ibu. Jadi bentuk air, namanya air oksigen gitu ya. Kemana-mana saya bawa, selalu pergi. Bahkan even sampai keluar kota, keluar negeri, pasti saya bawa ini ya, nggak pernah lepas seperti itu. Nah, ini perpaduan antara Alpha Meta dan Alpaspin ini bagus banget ya. Kurang lebih sama. Satu lagi, saya juga kalau misalnya kondisi waktu itu ya dulu ya, kalau lagi nggak enak di perut saya ya kan, saya senterin. Jadi ada alatnya, ada senternya gitu ya. Jadi saya taruh di perut saya seperti itu. Dan alhasil selama saya konsumsi ini hampir kurang lebih 7 tahun, atau ya 7 tahunan saya nggak pernah kambuh lagi. Saya bersyukur sih,
Kalau dibilang investasinya murah nggak? Murah sekali. Karena jujur tahun 2014 saya ingat sekali kalau dulu pergi ke dokter aja kurang lebih habis ratusan ribu juga gitu ya. Nah, apalagi kalau minum obat jangka panjang juga kan kita tahu sendiri efeknya juga seperti apa gitu ya. Tapi saya bersyukur dalam arti yang Alfameta maupun Alpaspin ya kan, apalagi Alpaspin nggak habis-habis juga ya kan. Nah, kalau Alfameta memang saya harus konsumsi karena bagaimanapun untuk memperbaiki sel saya, dan sampai hari ini saya bisa makan apa aja teman-teman. Percaya nggak, dulu kalau mau makan apa-apa pagi saya selalu mikir efeknya pasti aduh ini juga nanti pasti efeknya perut kembung seperti itu. Sekarang boleh, kalau bapak ibu nanti suatu saat pagi-pagi mau ngajak saya makan monggo. Kalau dulu nggak bisa bapak ibu ya. Itu sih mungkin sharing saya. Wow, fantastik ya. Fantastik ya. Kesaksiannya Bu Bagus Herta. sekali. Oke. Oke, Pak Kelvin. Ya. Terima kasih ya Bu Herta ya atas kesaksiannya. Mungkin di sini saya mau bacakan sedikit juga Pak Kelvin. Tadi saya lihat di YouTube ya, sekilas ya. Jadi ternyata banyak teman-teman yang ngalamin kasus asam lambung vertigo dan mereka hari ini sudah pulih. Ya, nanti teman-teman bisa lihat testimoninya di atas chattingnya YouTube ya. Contoh saya bacakan beberapa. Ini dari Ruth Rosalin, saya penderita asam lambung sejak SMP, ya, itu sampai ulu hati panas dan vertigo. Dan akhirnya terapi dan sujud syukur pada Tuhan sekarang saya sudah pulih, ya. Jadi itu kesaksiannya juga ada beberapa yang ngechat di sini ya. Ini ada Ibu Nur Fitriana. Oh, Ibu Fitriana, saya juga mah sampai tahunan dan minum obat baru enak. Tapi setelah konsumsi Alfameta, lupa kalau mah ya sudah nggak pernah kambuh. Keren Alfameta ya. Kemudian ada lagi saya screening sekilas ya. Nah, ini juga dari Ibu Nur Saputri, alhamdulillah saya dulu mah kronis banget sampai muntah darah, ngeri sekali. Dan sebulan bolak-balik UGD selama 4 tahun lebih. Kemudian rutin Alfameta dan terapi kuantum Alphaspin sudah nggak pernah kambuh lagi. Wow, keren banget ya. Kita senang sekali banyak menolong teman-teman di luar sana ya. Ini dari Mahyudin, bersyukur banget ketemu Alfameta, asam lambung saya juga sekarang sudah sembuh. Tadinya sering gemetaran, pusing, tegang. Alphaspin juga bagus banget, setiap hari saya minum air Alphaspin yang direndam ya. Kemudian ada lagi, sebentar saya screening dulu. Ini ada juga dari Bapak Wahyu, sakitnya tapi paru-paru ini ya. Ya, tapi intinya beliau sakit paru-parunya terbantu banget juga, seperti itu ya. Ya. Nah, ini juga kayaknya baru konsumsi nih, namanya Dini Salon Dekorasi. Lampung hadir, aku punya keluhan asam lambung, pusing. Aku sudah konsumsi mau habis 1 botol. Berarti dia baru konsumsi mau 1 botol ya. Ya. Rasanya sudah agak mending. Nah, berarti kan ada progres ya, seperti itu ya. Berarti bagus, betul ya, teruskan ya. Kemudian ada lagi nanti berarti kesimpulannya ini ya Pak Hardi. Ya. Alfameta ini berarti bisa dikonsumsi mau asam lambung, GERD, vertigo, yang dari yang kelas berat sampai ringan pun bisa aman sekali ya. Sangat aman dan sangat bagus. Karena memang kan yang dibilang Pak Hardi tadi bisa dikonsumsi dari bayi usia 6 bulan, ibu hamil, orang tua, semua istilahnya hampir semua usia aman sekali menggunakan Alfameta. Contoh kita ambil sederhana gini, pasien kemoterapi itu kan adalah orang yang sangat rentan ya. Karena dia daya tahan tubuhnya lagi drop banget kan. Karena lagi kemoterapi kan physically kan drop. Itu gambaran lah, orang yang paling lemah lah kalau kita bilang itu begitu. Kondisi tubuhnya lagi sangat lemah itu pasien kemoterapi, betul ya? Itu mereka teman-teman yang kemoterapi minum Alfameta itu bagusnya luar biasa. Mereka fisiknya fit, daya tahannya bagus, mereka nggak muntah-muntah, mereka nafsu makannya tetap bagus, rambutnya nggak rontok, seperti itu. Jadi teman-teman tuh ada gambaran betapa bagusnya Alfameta itu. Bahkan ibaratnya orang dengan kondisi yang paling bawah pun, pasien kemoterapi pun sangat terbantu banget. Nah, terus saya lihat banyak pertanyaan tadi begini, Mi. Kalau mungkin saya ngerti lah, mungkin dana masih terbatas ya. Kalau Alfameta aja gimana, boleh nggak? Sangat boleh. Ya. Jadi kalau belum bisa Alphaspin nggak apa-apa, Alfametanya jos dulu, maju dulu. Minum rutin dulu teman-teman. Ya. Pokoknya ini bagus sekali Alfameta ini. Nah, kalau ada dana, kombinasikan. Seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa. Terapinya kalau ini aja tidak apa-apa. Ya, tadi yang tanya bentuknya apa? Bubuk ya, bubuk dalamnya ya. Terus diminum dengan air hangat ya, seperti itu. Ini kan banyak yang nanya harga, mungkin kita langsung serahkan ke Pak Kelvin ya, karena mumpung berhubung waktu. Ya.
Nanti kalau masih ada pertanyaan lagi, nanti mungkin bisa hubungin pengundangnya yang memberikan link ini, untuk nanti bisa konsultasi atau ngobrol bareng kami juga boleh, seperti itu. Iya, ternyata nggak sadar sekarang sudah 1 jam loh teman-teman Iya. ya. Ya, karena asik banget, nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman masih butuh info bisa tanya ya tadi ya. Nah, mungkin sekarang kita ke bagian penutup ya. Sekali lagi terima kasih dari kami. Semoga informasi ini ya bisa bermanfaat buat teman-teman semua di luar sana. Semoga teman-teman semua cepat sembuh, cepat sehat ya. Dan sehat sepanjang masa. Amin. Ya, seperti itu. Oke, kita serahkan ke Pak Kelvin ya. Iya, terima kasih ya Bapak Hardy dan Ibu Mary buat